Halo sahabat bisnis hack, sebagai CEO maupun HRD, kita tentu pengen tim kita performanya bagus. Tetapi ada kalanya seorang karyawan tidak perform sesuai ekspektasi kita. Nah, sebagai leader, kita perlu menyelidiki penyebabnya. Biasanya ada beberapa faktor seperti misalnya yang pertama, bentrok kepribadian. Perbedaan kepribadian antara sesama rekan kerja itu wajar, tapi bentrokan kepribadian dalam bekerja harus dihindari. Bentrokan kepribadian muncul karena ketidakcocokan satu individu dengan individu lainnya. Dari bentrok kepribadian inilah salah satu pemicu awal menurunnya kinerja seseorang. Hal ini dapat membuat seseorang di tim Anda tidak trust lagi, tidak respect dengan sesama rekan kerja. Kemudian yang kedua, tidak cocok dengan tim. Namanya tim kerja harusnya punya visi dan misi yang sama. Kalau sampai ada ketidakcocokan visi dan misi antar orang, maka bisa dipastikan tidak akan maksimal hasil kerjanya, asal ngantor saja. Misalnya tidak cocok karena adanya asumsi mengenai satu sama lain, kurangnya motivasi dalam bekerja, berpikiran negatif dengan rekan kerja lainnya. Untuk itu, pemilihan anggota tim tentu perlu dipertimbangkan baik-baik, mulai dari kepribadian, cara berpikir, hingga latar belakang. Ketiga, kesehatan tim. Bicara soal kesehatan karyawan, biasanya dipicu oleh dua hal: kelelahan karena overtime atau karena terlalu stres. Kalau sudah tidak enak badan pusing-pusing, maka buat kerja sudah tidak kondusif lagi. Buat mengikuti rapat-rapat sudah tidak connect lagi. Maka dari itu, waktu beristirahat dan rekreasi yang cukup perlu diperhatikan oleh kita para CEO atau oleh HRD sehingga karyawan bisa tetap perform. 4. Tidak adanya kejelasan peran. Pada saat HRD merekrut tim baru, biasanya HRD akan menjelaskan seluruh deskripsi pekerjaan dari orang tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, biasanya atasan memberikan beberapa pekerjaan yang bukan job desk awal. Hal ini jika tidak diperjelas peran orang tersebut, ia akan bingung dan tidak fokus bekerjanya, sehingga performanya dipastikan akan menurun. Lalu yang kelima, tidak adanya transparansi. Transparansi di perusahaan merupakan salah satu hal yang penting, mulai dari masalah yang ada, dampak yang mungkin terjadi, hingga alasan-alasan pengambilan keputusan. Kalau kita tidak menerapkan transparansi, tim di kantor biasanya akan berasumsi, mulai berbagi rumor yang dapat merusak citra perusahaan. Nah, kalau sudah begini, repot, kerja jadi nggak fokus. Yang keenam, atasan yang buruk. Nah, ini benar banget. Orang dengan bakat bagus, kalau dipimpin oleh orang yang bego dan nggak bisa memimpin, maka hasilnya akan nol, bakalan jelek hasilnya. Kalau orang yang tidak perform tersebut memiliki atasan, misalnya supervisor atau manajer, maka coba Anda juga selidiki ngapain saja manajernya. Barangkali ia tidak memimpin timnya dengan benar sehingga ada salah satu bawahannya yang tidak perform. Bayangkan jika Anda memiliki seorang atasan yang buruk dalam memimpin. Biasanya Anda akan mengalami stres atau kurang termotivasi, sehingga tentu saja kinerja tim lainnya semakin memburuk. Terus yang terakhir adalah gosip. Menurut riset, gosip di kantor adalah salah satu hal yang paling berpengaruh dalam produktivitas tim. Selain buang-buang waktu, gosip ini bisa membuat tim merasa tidak nyaman. Tentu saja hal ini besar pengaruhnya terhadap performa tiap individu di kantor. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para CEO dan HRD di kantor. Teman-teman Bisnis Hack, simak terus channel YouTube Bisnis Hack TV, tips-tips tentang HRD, leadership, dan tips bisnis lainnya.